Banyaknya kasus pelanggaran hak cipta menjadi masalah serius. Dalam dunia usaha, pelanggaran hak cipta merek dagang selalu jadi problematika para pelaku usaha. Keuntungan yang menggiurkan, kemalasan, dan kurangnya pengetahuan terkadang membuat banyak orang menutup mata akan masalah ini. Bagaimana bila produk kita tiba-tiba diakui oleh orang lain dan mereka dengan segera mendaftarkan hak cipta produk tersebut atas nama mereka? Apabila kita memiliki sebuah produk, sebaiknya kita dengan segera mendaftarkan hak cipta atas produk kita agar orang lain tidak mengakui produk kita sebagai hak miliknya. Hak cipta inilah yang akan dibahas pada video kali ini agar kita semua bisa lebih paham tentang hak cipta. Sebelumnya, kita simak dulu kasus berikut ini. A legal victory for Google. A jury sided with Google's parent Alphabet in its long-running copyright lawsuit against Oracle. The other day, we told you that the outcome of the trial could ripple through the entire software industry. Deirdre Boza has the details from the courthouse now in San Francisco. After 6 years of litigation and plenty of increasingly heated back and forth between two tech titans, the jury in the courthouse behind me has decided in favor of Google. Essentially, they have decided that the company did not violate Oracle's copyright when it used Java programming to create Android. We have since heard from both companies giving statements. Let me read you the first from Oracle. They said that they brought this lawsuit to put a stop to Google's illegal behavior. We believe there are numerous grounds for appeal. Google, for their part, issued this statement. Today's verdict that Android makes fair use of Java APIs represents a win for the Android ecosystem, for the Java programming community, and for software developers who rely on open and free programming languages. So Google will not have to pay $9 billion, and there is likely a sigh of relief among the huge community of developers and startups that rely on open source. That is the software at the heart of this nearly 6-year lawsuit. As for what's next, well, likely a lengthy appeals process, as Oracle alluded to. But for now, a victory for Google, whose lawyers, shortly after their decision was handed down, said they were going out to celebrate. Deirdre Boza for Nightly Business Report in San Francisco. Di industri ekonomi kreatif, pelanggaran hak cipta sangat mungkin terjadi. Tidak jarang, sebuah karya disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan tidak baik ataupun tujuan komersial tanpa seizin penciptanya. Pencatatan hak cipta atas suatu karya bukanlah kewajiban. Pada dasarnya, hak cipta lahir secara otomatis pada saat karya diciptakan. Hak cipta ini adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta akan diproses. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang Hak Cipta adalah instrumen untuk melindungi pencipta materi asli dari duplikasi atau penggunaan yang tidak sah. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau art and literary, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hukum hak cipta secara internasional pernah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Roma, Perjanjian Hak Cipta WIPO, Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO, dan Fair Access to Science and Technology Research Act of 2015. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Baiklah, selanjutnya adalah studi kasus Oracle versus Google. Tahapan kasus. Awal mulanya Oracle membeli Sun Microsystems pada tahun 2009. Setahun kemudian, Oracle melayangkan gugatan kepada Google dengan penyebab bahwa Google membangun platform sistem operasi Android sendiri yang kompatibel dengan aplikasi yang dibangun oleh Google. Tetapi,
Platform yang dibangun memiliki kemiripan dengan Java milik Sun Microsystems. Pada tahun 2012, persidangan yang dilakukan di California Utara dimenangkan oleh Google. Kemudian pada tahun 2014, persidangan yang dilakukan di Francisco atas hasil banding oleh Oracle dimenangkan oleh Oracle. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dan pada tahun 2016 persidangan dimenangkan oleh Google. Kemudian Oracle melakukan banding kembali yang tahun 2018 dimenangkan oleh Oracle. Kemudian akhirnya pada tahun 2021 persidangan yang dilakukan di Mahkamah Agung Amerika Serikat atas banding yang dilakukan oleh Google dimenangkan kembali oleh Google. Setelah melalui proses yang panjang, dimulai dari Oracle menggugat Google pada tahun 2010 hingga naik ke meja persidangan pada tahun 2012, akhirnya pada tahun 2021, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa apa yang dilakukan oleh Google bukanlah sebuah pelanggaran hak cipta. Sehingga Google berhak mengelola dan mengembangkan perangkat lunak yang mereka kembangkan. Dan dari hasil itu juga, Google tidak perlu membayar ganti rugi sebesar 9 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya dituntut oleh Oracle. Setelah mendengarkan penjelasan tentang apa itu hak cipta, hukum hak cipta, dan studi kasus contoh pelanggaran hak cipta yang dialami Oracle dan Google, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jika kita tidak memiliki haki atas karya kita, maka karya kita tidak akan terlindungi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, jika kita mempunyai haki atas karya kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan hukum dalam mempertahankan karya-karya yang telah kita buat. Oleh karena itu, marilah kita lebih peduli lagi terhadap hak cipta, agar kreativitas dan usaha yang telah kita lakukan terhadap suatu karya mendapatkan kekuatan di badan hukum dan terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami dari kelompok 4, terima kasih.